Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, seperti biasa di hari Rabu siang kita akan melanjutkan bedah buku kita Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita akan masuk insyaAllah hadis pada kesempatan ini 519. Hadis nomor 519. Saya langsung bacakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layalil mutatabi'at atau mutatabi'ah tawiyan." Ta masa ulangi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layaliyal mutatabi'ata tawiyan wa ahluhu la yajiduna asha'an wa kana aktharu khubsihim khubsas syair. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati beberapa malam berturut-turut dalam keadaan perut kosong dan keluarganya tidak mendapatkan apa-apa untuk makan malam. Dan roti yang sering mereka makan adalah roti Jawawut. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi. Beliau berkata hadis ini hasan sahih. Baik, kita langsung seperti biasa teman-teman sekalian coba mengambil dan mengorek mutiara yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah dari hadis ini, dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Nabi SAW pernah melewati masa-masa di mana beliau tidak punya makanan di malam hari. Bisa bermakna di sini adalah betul-betul memang beliau tidak punya makanan dan akhirnya beliau nginap tanpa makan di malam itu, atau memang makna lainnya Rasulullah SAW memang tidak makan malam. Ya, tidak makan malam. Bisa saja seperti itu maknanya ya. Tapi di sini secara zahir riwayat menjelaskan kalau Nabi SAW ya pernah melewatin malam-malam berturut-turut berlalu dalam kondisi perut beliau kosong. Ya, artinya tidak punya makanan gitu. Tapi kalau kita mau masuk ke makna yang kedua, Allahu a'lam, itu sepertinya lebih menjaga adab kepada Nabi SAW. Karena kita mengatakan bahwasanya ya ini adalah pola yang Nabi SAW terapkan dengan tidak makan di malam hari dalam kondisi mengosongkan perut. Kalau kita pertemukan dengan ilmu di masa kita sekarang dengan alam medis ya, maka memang ada anjuran untuk tidak memakan makanan-makanan berat di malam hari. Ya. Dan ini tidak lebih dari jam 6 sore misalnya. Ini bisa bermakna ke situ. Ya. Kemudian yang kedua, dikatakan dan keluarganya tidak mendapatkan apa-apa untuk makan malam. Artinya, atau ini masuk dalam makna itu ya. Maksudnya masuk dalam makna yang pertama. Makna yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini. Dan roti yang sering mereka makan adalah roti Jawawut. Atau roti dari gandum. Ya. Ini juga sama. Ya. Kalau kita lihat bahwasanya informasi tentang Nabi SAW pernah melewati malam-malam. Dan ini bukan tentu setiap malam. Gitu kan. Pernah melewati malam-malam di mana memang beliau tidak ada makanan. Ya, atau tidak makan. Bersama juga dengan para keluarga beliau atau istri beliau. Kemudian juga Nabi SAW di sini disebutkan makanan yang paling sering dimakan adalah roti gandum. Allahu alam, kami melihat roti gandum kita tahu sekarang adalah roti yang sehat ya. Jawab adalah dari gandum di sini atau bahasa Arabnya syair. Ya. Itu sangat baik, sangat sehat gitu. Ya. Bisa saja ini bermakna memang memaknakan kesederhanaan atau memang memaknakan Nabi SAW ingin pesan sampai kepada umatnya kalau makanan ini termasuk makanan yang baik untuk dikonsumsi. Ya. Kita langsung masuk hadis selanjutnya nomor 520 yang berbunyi dari Fadl bin Ubaid radhiyallahu anhu
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. Artinya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat, atau bahwa apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat, beberapa orang jatuh tersungkur dalam sholatnya karena kelaparan yang berat. Mereka adalah ahli suffah. Hingga orang-orang Badui berkata, mereka adalah orang-orang gila. Lalu apabila Rasulullah SAW selesai sholat, beliau mendatangi mereka, lalu bersabda, seandainya kalian mengetahui pahala kalian di sisi Allah Ta'ala, niscaya kalian ingin lebih miskin dan lebih lapar lagi. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Baik, dari hadis ini, teman-teman sekarang kita ambil pelajaran. Yang pertama, ya, adalah bagaimana keutamaan secara khusus bagi orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis ini adalah kelaparan, ya. Kemudian dia bersabar, tetap dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sini disebutkan mereka saking laparnya, pada saat mereka lagi sholat lemes sekali sampai jatuh. Dan itu disebabkan karena lapar. Sebagian orang yang tidak faham mengira mereka orang gila. Padahal sebenarnya bukan orang gila. Bukan orang gila. Gitu. Tapi karena lapar gitu. Dan ini teman-teman sekalian, ya, memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya orang kalau berat ujiannya, Allah datangkan kemudian dia bersabar. Dan sabar ini artinya menerima keputusan Allah lalu ikhtiar. Mencari jalan keluar dari permasalahan dia. Misalnya tadi di sini dia lapar, dia coba ikhtiar, dia bekerja, dia mencari rezeki, atau kalau memang darurat sekali dia bisa minta pada orang, kalau dia khawatir dia bisa meninggal, ya sudah boleh membuka pintu meminta pada saat itu, tapi hanya kebutuhan pada saat itu saja. Ya, sebagaimana Abu Hurairah pernah lapar, kemudian beliau meminta ya dari beberapa orang sahabat makanan, dan itu dibolehkan kalau memang dalam keadaan darurat. Tapi kalau Anda punya kemampuan, jangan Anda minta. Ya, karena bisa masuk dalam hadis Nabi SAW, ya tidak ada seseorang yang membuka pintu afaf kemuliaan kecuali Allah akan berikan dia kekayaan, dan tidak ada orang yang membuka pintu minta-minta mengemis kecuali Allah akan ya bukakan baginya pintu kemiskinan. Ya, jadi kalau dalam keadaan darurat boleh saja orang meminta hal tersebut. Ya, boleh saja dia meminta hal tersebut. Nah, baik teman-teman sekalian, di sini kenapa kita katakan pelajaran yang pertama, makin berat cobaan seseorang, ya, berarti makin besar balasan yang akan dia dapatkan, diambil daripada potongan yang kedua dari hadis yang kita ingin bagi jadi dua, ya. Yaitu kata Nabi SAW pada saat selepas sholat dan melihat mereka kelaparan sekali, maka ya, Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya kalian tahu balasan di sisi Allah ini, dalam kondisi cobaan sedang datang, kalian sedang lapar, dan ternyata kalian tetap sholat, ya, sampai kalian paksakan dan sampai tersungkur gitu kan, jatuh karena laparnya, maka kalian kalau tahu balasan di sisi Allah sekarang yang Allah siapkan, kalian berharap lebih lapar dan lebih susah daripada ini. Ya, jadi pelajaran pertama dari hadis adalah tentang masalah orang kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pahalanya akan datang ya sebesar ujian yang ada pada dia. Sebagaimana dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, inna idhamal ajri ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan itu sesuai dengan besarnya cobaan yang ada. Kemudian teman-teman sekalian, pelajaran yang kedua adalah keutamaan ashabu suffah. Dan ini sudah pernah kita singgung ya. Siapa itu ashabu suffah? Orang-orang para sahabat Nabi yang miskin, yang memang tinggal di bawah naungan Nabi SAW sekaligus mereka menuntut ilmu.
Jadi di belakang rumah Nabi SAW itu ada sebuah lokasi bisa nampung kurang lebih 300 orang. Nah, disitulah mereka tinggal, dikenal dengan Ashabu Suffa. Ashabu Suffa. Dan mereka ini memang tiap hari hidupnya melalui Nabi SAW. Dan juga dari orang-orang yang mau bersedekah, ada di antara sahabat-sahabat memang yang mau bersedekah. Mereka datang, mereka membawa makanan dan sedekah mereka ke orang-orang miskin ini. Jadi sudah ada tempatnya gitu, ditampung, ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, suatu amalan yang baik sekali, kalau ada seseorang yang Allah lapangkan bagi dia rezeki, maka dia menyiapkan wadah, ya, dan memenuhi kebutuhan orang-orang miskin. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis lain, as-sa'i alal armala wal masakin kan mujahid fisabilillah. Orang yang sengaja mencari dan memenuhi kebutuhan para janda dan orang-orang miskin, maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, tentu di sini dalam makna positifnya. Dia mencari janda ini bukan mencari untuk melakukan kemaksiatan, tapi maksudnya memang orang-orang yang susah. Tidak ada penaungnya, punya anak beberapa orang, kumpulin makanan dari sampah. Nah mereka-mereka ini kalau sengaja kita mencari tahu di mana mereka, lalu kita jadi menjadi donatur tetap bagi mereka, maka ini ada keutamaan tersendiri. Termasuk juga orang miskin. Dan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia terkenal kaya raya di Madinah, setiap hari dia selalu mengirim nampan makanan untuk Nabi SAW dan keluarganya, dan juga nampan makanan, jadi maksudnya nampan yang besar, itu juga yang memenuhi kebutuhan para sahabat yang ada di Suffah itu sendiri. Kemudian pelajaran yang keempat adalah, ya, tidak bolehnya seseorang itu mencela orang lain. Jangan buru-buru menilai orang. Seperti contoh kasus, di sini ada beberapa orang Badui yang sholat, begitu melihat ada sahabat ini jatuh tersungkur karena kelaparan, mereka langsung vonis ini orang gila. Padahal sebenarnya bukan begitu. Dan Nabi SAW memperdengarkan perkataan beliau kepada orang-orang Badui itu juga. Sambil mendatangi selepas sholat langsung orang-orang tersungkur ini, ya, dan mengatakan di depan semua orang, kalau kalian tahu berapa besar pahala yang Allah berikan kepada kalian, maka kalian berharap lebih lapar dan lebih susah daripada ini. Nah ini maknanya teman-teman sekalian, berarti ya tidak boleh seseorang langsung menilai orang lain itu buruk. Mungkin dia lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali Anda melihat ada orang di depan mata Anda itu lebih tua, Anda mengatakan orang ini lebih banyak amalnya, kan lebih tua daripada saya. Kalau orang lebih muda, Anda bisa katakan dalam diri Anda sendiri supaya Anda tidak anggap remeh orang misalnya. Anda bisa mengatakan orang ini lebih muda dan pasti dia lebih sedikit dosanya. Sehingga Anda selalu introspeksi diri. Ini pelajaran penting yang diambil daripada hadis ini. Ada 4 pelajaran, ya. Kita pindah ke hadis selanjutnya. Hadis nomor 521. Berbunyi dari Abu Karim al-Mikdan bin Ma'di Karib radhiyallahu anhum. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma mala'a adamiyyun wi'a'an syarran min batnih bihasbi ibni adama ukulatun yukinna sulbah fa in kana la mahala fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafsi. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini adalah hasan, ya. Terjemahannya, tidaklah seorang anak Adam mengisi suatu wadah secara penuh yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika memang harus lebih dari itu, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Dari hadis ini kita ambil pelajaran teman-teman sekalian bahwasanya yang pertama, seseorang harus mengontrol, ya, makanan yang dia isi ke perutnya, minuman yang dia isi ke perutnya. Ya. Ini peringatan dari Nabi SAW. Sampai beliau mengingatkan tidak ada wadah, ya, yang
lebih buruk yang diisi oleh anak Adam dibandingkan perutnya. Maksudnya kalau orang terus-menerus mengisi tanpa stop. Ada orang begitu, subhanallah. Baru makan main course yang berat, nasi, lauk, segala macam daging, makan. Habis itu makan lagi jenis makanan yang berbeda. Dengan seluruhnya karbohidrat. Padahal dia sudah kenyang. Makan lagi dessertnya sekian banyak. Gitu. Sampai akhirnya dia pun susah berdiri, dia pun susah bernafas. Hasan Basri menggambarkan orang seperti ini. Janganlah kalian menjadi seperti sebagian orang yang makan terus dan minum tanpa ada kontrol. Dan pada saat ya selesai makan dan minum karena kekenyangan, baru dia mengatakan kepada pelayannya, wahai pelayan, berikanlah aku obat ya penghancur makanan ini. Ya, agar aku tidak mah ya, kalau kita sekarang mah atau sakit perut gitu. Tapi orang makan secukupnya. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW di potongan setelahnya. Cukuplah wahai anak Adam itu, cukuplah anak Adam itu ya mengisi atau mengambil beberapa suap makanan yang menegakkan punggungnya. Maksudnya sesuai dengan kebutuhan dia. Kalau kita lapar, makan. Kalaupun misalnya mendapatkan makanan-makanan tambahan walaupun kita tidak lapar, boleh kita cicipi. Tapi bukan menjadikannya sebagai tempat pelampiasan untuk makan semua. Jadi baru habis makan berat, masih kenyang, karena ada banyak makanan yang lebih enak lagi datang, tetap dipaksakan makan. Karena ada sebagian orang saya dengarkan mengatakan itu ya di beberapa acara. Kapan lagi nih mau makan enak? Jadi dipaksa semuanya untuk makan begitu banyak. Bahkan yang unik kadang-kadang ada dibuat, tapi saya belum lihat insya Allah di Indonesia. Saya lihat di beberapa cuplikan di Barat itu, mereka ada pertandingan makan sebanyak mungkin. Ini untuk apa gini ya? Ini hanya mendatangkan penyakit orang kalau terlalu banyak makanan yang masuk ke tubuhnya. Karena Anda ya bisa lihat perut kita, ukurannya, plus ususnya juga ya. Kan dia melingkar-lingkar ya. Jadi tidak bisa sebanyak yang dibayangkan. Kalau Anda masukkan satu piring aja makanan, itu bisa dikatakan sudah hampir penuh. Belum itu dikelola dulu ya oleh tubuh kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk yang mana jadi nutrisi, yang mana jadi ampas yang tidak dibutuhkan lalu keluar dari jadi tinja atau jadi air seni. Itu baru kemudian Anda isi lagi. Gitu kan? Dan subhanallah tidak ada yang membuat lebih nyaman hidup ini selamat dari segala macam penyakit dibandingkan dengan mengontrol makanan dan minuman yang masuk. Kapan itu sehat dan secukupnya, maka dipastikan juga Anda akan sehat. Tubuh ini Allah pinjamkan kepada Anda sebagai amanah. Tinggal bagaimana kita merawatnya ya. Ini ada maintenance-nya. Tidur yang cukup, makan yang sehat dan secukupnya, minum juga demikian ya. Ini insya Allah dengan sendirinya akan terjaga. Ya. Tapi banyak orang tidak mengontrol masalah itu. Ini pelajaran pertama. Jadi pelajaran pertama kalau kita bisa simpulkan poinnya adalah seseorang dianjurkan untuk mengontrol makanan dan minuman yang masuk ke tubuhnya harus yang berkualitas, thayyiban, halal yang Allah halalkan dan sesuai keperluan atau kebutuhan. Kalau lapar Anda makan dan makan yang berkualitas. Ya. Setelah selesai, kalau ada tambahan-tambahan makanan, Anda boleh cicipi. Kalau emang darurat kayak misalnya khawatir orang yang menghidangkan tersinggung misalnya. Tapi kalau tidak, Anda tidak harus. Jangan semua yang nampak di depan mata Anda, ya, Anda ikutin hawa nafsunya mata itu. Warna-warni, ya, segala macam. Membuat Anda akhirnya jadi tidak bisa mengontrol diri gitu. Ya. Saya pernah waktu itu di salah satu negara di Eropa diundang oleh orang kita gitu. Subhanallah pada saat itu ada ta'lim ba'bas isya di apartemen satu jemaah kita orang Indonesia. Pas kami lagi tunggu sahibul baitnya datang, rupanya di building itu ada juga orang yang tinggal. Subhanallah ada orang turun dari mobil. Saya belum pernah lihat ada orang sebesar itu badannya gitu. Sangat besar dan susah sekali dia untuk turun jalan juga. Artinya untuk apa sampai seperti ini gitu. Apakah hanya karena makan yang banyak gitu kan.
Padahal sebenarnya kita bisa mengontrol itu. Kita bisa mengontrol. Jadi nafsu yang ada di mata, nafsu yang ada di lidah, ini dikontrol. Sehingga tadi kita hanya fokus kepada yang halal, yang dibolehkan, yang thayyib berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah, Nabi SAW mengatakan, kalaupun dia harus makan, maka dan minum, ya, dia bagi 3 perutnya. Sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk dirinya atau nafasnya. Untuk nafasnya. Ya. Di sini subhanallah luar biasa ya. Kita kalau terlalu kenyang, apakah makanan atau minuman, rasanya nafas terganggu ya. Dari Nabi SAW sudah sampaikan itu. Harus ada di perut kita, ya, supaya tidak terlalu penuh, untuk udara, untuk nafas itu sendiri. Dan orang yang bisa mengikuti ini dengan izin Allah SWT dijamin insya Allah sehat. Dia makan, dia minum, dan ini porsinya sama, begitu juga dengan nafas. Artinya Anda sendiri bisa mengontrol gitu kan. Bagaimana makanan tadi, kalau dia halalan, thayyibah, halal dibolehkan dan berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan, maka insya Allah sudah cukup. Tinggal mengontrol nafsu mata dan nafsu lidah tadi yang selalu saja ingin ya terprogram untuk selalu menambah, selalu makan banyak. Ya. Seakan-akan itu sebuah prestasi yang besar, padahal sebenarnya bukan. Itu adalah satu hal yang mengganggu nanti Anda ke depannya. Gitu kan? Kemudian juga di sini kita bisa lihat dari sabda Nabi SAW ini luar biasa ya. Kalau kita lihat di sini berarti thuluthu li ta'ami wa thuluthu li syarabihi, sepertiga untuk makan dan sepertiga untuk minuman, berarti juga kita dianjurkan banyak minum. Dan ini memang anjuran para tim medis di zaman kita sekarang. Memperbanyak minum ya. 2 liter, 2 liter setengah, 3 liter kita disuruh minum dalam sehari gitu. Di sini sabda Nabi SAW berarti kalau kita makan ya sebesar sepertiga porsi, maka sepertiga porsi yang lain minuman gitu. Dan minum ini juga kembali kepada hal yang sama, halal, thayyib, halal dan berkualitas juga sesuai dengan kebutuhan. Nah ini hadis yang mulia yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Selanjutnya teman-teman sekalian kita akan masuk ke hadis nomor 522. Yang berbunyi dari Abu Umamah Iyas bin Tha'lab al-Ansari al-Harithi radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Dzakara ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman 'indahu ad-dunya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tasma'un innal badadzata minal iman, innal badadzata minal iman yakni at-takahhul." Pada suatu hari, para sahabat Nabi atau para sahabat Rasulullah SAW berbicara tentang dunia di sisi beliau. Maka beliau bersabda, tidakkah kalian mendengar? Tidakkah kalian mendengar? 2 kali Nabi SAW ucapkan ini sambil ada tanda tanya. Di sini ya. Sesungguhnya kesederhanaan itu bagian daripada iman. Sesungguhnya kesederhanaan itu bagian daripada iman. Maksudnya adalah at-takahhul. Yaitu meninggalkan ya berlebihan atau kemewahan berlebihan. Diriwayatkan oleh Ahmad. Di situ ada keterangan bahwasanya al-badzadah, saya baca dulu yang ditulis di sini ya, dengan ba bertitik 1 dan 2 zal bertitik, yaitu kesederhanaan dan tidak mengenakan sesuatu yang bermewah, yang berlebihan. Adapun at-takahhul dengan qaf dan ha, para ahli bahasa mengatakan al-mutakahhil. Al-mutakahhil adalah orang yang kering kulitnya karena kehidupan yang keras dan tidak bermewah-mewahan. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya ya, perlunya orang beriman berdiskusi dan berbicara satu sama yang lain dan saling mengingatkan tentang masalah akhirat. Tentang masalah akhirat. Di sini terbukti para sahabat Nabi sempat berbicara tentang urusan dunia. Maksudnya adalah bagaimana mereka berbicara tentang rumah fulan, kendaraan tunggangan fulan, harta fulan gitu ya. Seakan-akan
dunia itu menjadi sebuah bahasan inti pada saat itu. Maka Nabi SAW mengingatkan, tidakkah kalian dengar, sudah sering kan saya sampaikan, sudah sering saya sampaikan gitu. Ya. Maka pada saat itu Nabi SAW mengatakan, ketahuilah bahwasanya kesederhanaan ya adalah bagian daripada iman. Nah, dari hadis ini kita ambil pelajaran pertama tentang pentingnya seorang mukmin atau beberapa orang mukmin duduk saling menasihati. Kalau ada saudaranya terlalu berlebihan sudah dalam penampilan dia segala macam, kita sampaikan baik-baik. Jangan sampai itu menjadi target utamanya. Tentu sekali lagi kami sudah jelaskan di awal bab ini karena kita bahas tentang bab kesederhanaan. Bukan berarti seorang mukmin tidak boleh pakai baju bagus, tidak boleh punya kendaraan yang bagus, tidak boleh punya rumah yang bagus misalnya. Tidak. Karena itu disebutkan dalam banyak hadis. Di antaranya kata Nabi SAW, Allah suka melihat bekas nikmat pada hambanya. Demikian juga Nabi SAW mengatakan puncak nikmat seorang hamba, puncak nikmat Allah pada seorang hamba di rumah yang luas, tunggangan yang bagus. Nabi SAW juga punya kuda yang terbaik, ada unta yang terbaik. Nabi SAW punya rumah, beberapa rumah, walaupun memang kondisinya sederhana, gitu kan. Tapi ada kan gitu, sesuai dengan kemampuan orang. Tapi jangan, yang penting jangan berlebihan. Ada orang mungkin rumahnya semuanya disepuh dengan emas. Untuk apa? Lebih baik dia emas itu dipakai beli, dibangunkan masjid misalnya buat amal soleh dia, gitu kan, contoh. Tapi dia boleh punya rumah yang nyaman buat dia. Karena memang tinggal di rumah sendiri itu bagian daripada ibadah. Ya. Banyak hadis yang menjelaskan masalah itu ya. Bahwasanya engkau tinggal di rumahmu, ya, sehingga orang selamat dari keburukanmu dan kau juga selamat dari keburukan orang lain. Itu bagian daripada perintah Nabi SAW. Dan corona kemarin sudah mengajarkan kepada kita masalah itu. Bagaimana kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga dan banyak hal-hal yang manfaat yang bisa kita kerjakan. Kemudian pelajaran yang kedua bisa diambil adalah bahwasanya kesederhanaan dalam arti kata tidak boleh berlebihan di sini adalah bagian daripada iman. Memang orang-orang beriman seperti itu keadaannya. Mereka terlihat lebih sederhana, ya. Kemudian juga sederhana ini bukan berarti kumuh ya. Bukan berarti kumuh. Karena tidak boleh orang kumuh dalam Islam. Pernah ada seorang sahabat, dia masuk ke masjid dalam kondisi kumuh. Kelihatannya seperti itu. Maka Nabi SAW bertanya, apa kau punya harta? Dia bilang, ada ya Rasulullah. Nabi tanya, apa hartamu? Dia sebutkan, ada unta, ada domba. Dan beberapa yang lain, kata Nabi SAW, kalau begitu mana bekas nikmat Allah pada dirimu? Bukan berarti kita harus tampil kumuh, pakai sendal yang ya, putus, pakaian yang kotor, sobek-sobek, karena ini kita disuruh hidup sederhana. Bukan begitu. Ya, sederhana itu bukan berarti kumuh. Tapi sederhana itu adalah tidak berlebihan. Itu maksudnya. Tidak berlebihan. Ya. Kita melanjutkan hadis selanjutnya, saudaraku seiman, yaitu hadis nomor 523. Saya langsung bacakan saja dari Abu Abdullah di sini tulisannya. Abu Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Ba'athana Rasulullah SAW wa ammara alaina Aba Ubaidah radhiyallahu anhu. نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة فقيل كيف كنتم تصنعون بها قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل وكنا نضرب بإسينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر فقال أبو عبيدة ميتة ثم قال لا بل نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررنا فقلوا فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا ولقد رأيتنا
nagtarifu min waqbi ainihi bil kilabid duhni wa naqta'u minhu al-fidara kathawri أو كقدر الثور ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وكب عينه وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا ومر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائق فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. Terjemahannya kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia dan ayahnya adalah sahabat. Rasulullah SAW pernah mengutus kami dan menunjuk Abu Ubaidah radhiyallahu anhu sebagai pemimpin kami untuk menghadang rombongan dagang milik orang-orang Quraisy. Beliau membekali kami satu kantong kulit berisi kurma. Beliau tidak mempunyai yang lain untuk kami. Maka Abu Ubaidah memberi kami kurma satu butir, ya, satu butir. Maka ditanyakan, apa yang kalian perbuat dengan satu butir kurma? Jabir mengatakan, kami menghisapnya sebagaimana anak kecil menghisap. Kemudian kami minum air. Maka satu butir itu cukup bagi kami untuk satu hari penuh sampai malam. Kemudian kami memukul daun khabat dengan tongkat. Lalu kami basahi dengan air dan kami memakannya. Jabir berkata, jadi sampai sini saya berhenti dulu ya paragraf ini. Kita langsung saja masuk dan mengambil pelajaran karena riwayatnya cukup panjang. Riwayat ini teman-teman sekalian, kita ambil pelajaran pertamanya bahwasanya Rasulullah SAW mengutus pasukan untuk menghalang kafilah dagang Quraisy. Karena ada sebabnya. Ya. Kalau orang tidak fahami, mungkin orang akan menganggap, oh Islam menyuruh untuk merampas hak orang lain. Bukan itu. Karena orang-orang Quraisy pada saat mereka menindas muslimin dan akhirnya muslimin terpaksa keluar dari kota Mekah dan menuju ke Madinah. Mereka keluar ke kota Madinah, maka banyak harta-harta mereka diambil oleh Quraisy. Bahkan rumah Nabi SAW yang pernah beliau tinggal bersama istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha diambil oleh Aqil, sepupu beliau sendiri, lalu dijual gitu. Pada saat pembebasan kota Mekah, sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah anda ke rumah anda yang dulu? Kata Nabi SAW, Aqil tidak menyisakan sesuatu pun untuk kami. Maksudnya sudah diambil dan sudah dijual. Gak mungkin kami ambil lagi. Begitu luar biasa adab Islam gitu. Nah orang-orang Quraisy mengambil harta-harta muslimin. Makanya Nabi SAW suruh menghadang kafilah dagangnya. Dan kita tidak temukan teman-teman sekalian ada riwayat yang menyebutkan Nabi SAW menyuruh menghadang kafilah dagang selain Quraisy. Jadi ini perlu difahami. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy yang memang ya kafilah-kafilah dagang ini para saudagar-saudagarnya, pengusaha-pengusahanya itu memang yang mereka yang paling banyak mendapatkan andil karena mereka tokoh-tokoh Mekah dari harta muslimin yang ditinggal. Oleh karena itu Nabi SAW menghukum mereka dengan pola ini. Ini yang pertama. Kemudian yang bisa kita ambil juga di sini adalah Nabi SAW, kan itu ada potongan tadi, Rasulullah SAW mengutus kami dan menunjuk Abu Ubaidah radhiyallahu anhu sebagai pemimpin kami untuk menghadang rombongan dagang milik orang-orang Quraisy. Itu pelajaran pertama yang bisa kita ambil. Jadi penyerangan terhadap kafilah dagang Quraisy karena memang mereka melakukan perampasan terhadap harta muslimin di Mekah gitu ya. Kemudian pelajaran yang lain di sini adalah perlunya memilih pemimpin yang tepat dalam satu misi. Apakah itu jihad untuk membela agama Islam, apakah untuk misi seperti ini misalnya ya, untuk mengambil haknya muslimin, apakah itu misi dakwah sehingga ada dai yang tepat untuk dikirim, atau tenaga pengajar misalnya di sebuah pesantren, sekolah, guru yang tepat, atau Anda di kantor Anda pilih pegawai dan staf yang tepat sehingga berjalanlah ya pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. Maka ini diambil pelajaran dari pilihan Nabi SAW terhadap Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau terkenal sekali
orang yang sangat mahir dalam memimpin peperangan, maka dipilih dari situ. Itu terjadi beberapa kali ya. Nabi SAW juga pernah memilih Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Umurnya masih 17 tahun. Tapi Nabi SAW suruh dia memimpin pasukan. Di dalam pasukannya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali. Ada sahabat-sahabat senior. Gitu kan. Tapi Nabi SAW pilih orang yang lebih faham tentang masalah strategi perang. Walaupun dia lebih muda. Pernah juga Nabi SAW memilih Amr bin As. Baru masuk Islam beberapa bulan. Langsung jadi pemimpin perang. Dan di dalam pasukannya ada Umar bin Khattab dan beberapa sahabat Nabi yang mulia. Dan ini tidak salah kalau kita memilih orang yang tepat. Ya, yang lebih ahli di bidangnya. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari paragraf yang pertama ini adalah beliau, Nabi Muhammad SAW, membekali kami satu kantong kulit berisi kurma. Beliau tidak mempunyai yang lain untuk kami. Jadi biasanya Nabi SAW ya, kalau mau bentuk pasukan, beliau mengiklankan kepada para sahabat untuk siapa yang mau menyumbang silahkan. Apalagi kalau beliau memimpin langsung. Tapi dari riwayat ini kita lihat Nabi SAW ya, membentuk pasukan, lalu kemudian segera menyuruh jalan. Maka bekal yang Nabi siapkan hanya sekantong kurma. Ya. Dan sekantong kurma ini kemungkinan adalah kantong yang besar. Kantong yang besar gitu. Karena nanti kita lihat jumlah mereka ini adalah 300 orang. Dan mereka pergi berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Ya. Beberapa hari mereka jalan, mereka hanya mengkonsumsi 1 butir kurma 1 orang 1 hari. Berarti 300 butir kurma. Gitu kan. Nah di sini makna daripada beliau membekali kami dengan 1 kantong kulit berisi kurma bukan berarti kantong kecil. Karena potongan hadits ini ataupun riwayat dikatakan beliau tidak mempunyai yang lain, maka Abu Ubaidah memberi kami kurma 1 butir 1 butir. Maksudnya per 1 personal perang ini, pasukan perang ini 1 butir kurma. Nanti kita lihat di sini mereka disebutkan jumlahnya 300 orang di paragraf setelahnya ya. Dan mereka memakan itu dengan cara 1 butir kurma 1 hari. Mereka mengisapnya seperti anak kecil mengisapnya seperti kalau kita permen sekarang ya, sampai semuanya sarinya udah masuk ya. Kemudian dikuatkan dengan meminum air dan itu ternyata cukup ya seharian penuh untuk menopang hidup mereka. Jadi di sini Nabi SAW memberikan kantong yang besar yang cukup untuk 300 orang personil setiap harinya 1 orang berarti 300 butir. Berarti cukup besar kantong tersebut ya, kantong kulit itu cukup besar bisa menampung untuk kebutuhan beberapa hari ya seperti itu. Kemudian itu pelajaran ketiga. Pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil adalah memakan 1 butir kurma dengan meminum air itu bisa cukup untuk sehari. Bisa cukup untuk sehari. Ya. Asal seseorang itu ya dalam keadaan seperti ini ya. Bukan berarti Anda kalau lagi di kota lagi tenang, bukan lagi terdesak ya. Terus Anda paksakan makan cuma 1 butir kurma, mungkin Anda akan kelaparan. Tetapi dalam kondisi-kondisi seperti ini bisa Anda jadikan solusi kurma sama air putih. Kurma sama air putih. Sayangnya kita ini masih jarang melihat keajaiban Allah SWT pada kurma. Kenapa kita pada saat buka puasa di saat kita sudah seharian penuh puasa, anjuran pertama adalah makan kurma. Bahkan kurma lebih dulu daripada air putih. Begitu disebutkan dalam riwayat. Nabi SAW mengkonsumsi rutab atau kurma yang basah. Kalau tidak ada baru kemudian minum air putih. Ya. Jadi dia dengan air putih ini, tapi kurma lebih dulu. Dan juga ada hadis Nabi SAW yang berbunyi sebaik-baik makanan kalian pada saat buka puasa adalah kurma. Sebaik-baik makanan untuk kalian pada saat sahur adalah kurma. Jadi kurma ini punya sesuatu nilai gitu. Dan kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang pohon-pohon di surga, umumnya tidak lepas dari nakhl, pohon kurma. Pohon kurma. Di surga pun ada kurma gitu. Ya. Walaupun tentu beda
rasa, beda rupa, ya. Cuma sama nama saja. Karena disebutkan dalam beberapa riwayat kurma di surga itu satu buahnya seperti tempayan, satu buahnya, gitu kan. Lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan lebih lembut daripada buih. Beda, tapi namanya kurma. Cuma kurma ada, gitu kan. Kurma ada. Waktu Maryam alaihissalam mau melahirkan dan beliau lemah di bawah sebuah pohon kurma, Allah SWT mengatakan wahuzzi ilaiki bijaz'in nakhlati tusaqit alaiki rutuban janiyya faquli washrabi, ya. Al-ayat artinya, hai Maryam, goncangkanlah pohon kurma yang ada di sebelahmu yang kau bersandar, maka akan jatuh kepadamu rutab kurma yang matang, gitu kan. Maka makan dan minumlah. Jadi disuruh makan kurma itu dengan minum. Padahal wanita pada saat mau melahirkan ini butuh energi kan, gitu. Tapi kurma sama air putih. Fakuli washrabi, makan dan minumlah. Itu yang Allah siapkan buat Maryam. Padahal sebenarnya Allah bisa siapkan buat Maryam alaihissalam di saat itu makanan langsung siap saji. Ya, bukankah Maryam alaihissalam dalam surah Imran digambarkan waktu Nabi Zakaria masuk ke dalam ruangannya di kamarnya, ditemukan ada makanan. Sebagian ahli tafsir mengatakan ada buah-buahan yang tidak ada di Palestina pada saat itu. Apa kata Zakaria alaihissalam? Ya Maryam, anna laki hadha. Wahai Maryam, dari mana kau dapatkan ini? Tidak ada di Palestina buah-buahan ini, unik gitu. Di mihrabnya, di tempat dia sholat gitu. Maka apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah, inna Allah yarzuqu ma yasha' bighairi hisab. Inna Allah yarzuqu ma yasha' bighairi hisab. Ini dari sisi Allah. Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang dia inginkan tanpa ada hitungannya. Berarti Allah bisa memberikan makanan jadi. Bukankah surah Al-Ma'idah dalam Al-Quran, surah nomor 5. Al-Ma'idah itu makanan sajian, ya. Yang turun dari langit, dari surga yang sudah jadi. Yang dimakan oleh Isa alaihissalam dengan hawariyun, orang-orang yang menjadi persahabat setianya untuk untuk menguatkan keimanan mereka. Itulah Ma'idah, ya. Makanya di akhir surah Al-Ma'idah Nabi Isa mengatakan, Allahumma anzil aina ma'idatan minas sama'. Ya. Ya Allah, turunkanlah makanan yang jadi siap saji buat kami dari langit. Dan Allah turunkan. Makanya dikekalkan surah Al-Ma'idah. Berarti bisa kan? Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran kepada kita. Maryam yang begitu butuh energi dan mau melahirkan ini, tanpa ada orang yang bantu lagi gitu kan. Disuruh konsumsi kurma sama air putih. Air. Ya. Kurma ini luar biasa gitu. Jadi kalau bisa kita jadikan sebagai makanan sehari-hari. Dan bukan karena Nabi SAW mengatakan siapa yang mengkonsumsi ajwa Madinah, ya. Dalam riwayat lain awali, ya, wilayah awal di Madinah, 7 butir di pagi hari tidak akan pernah dikena oleh, ya, racun dan sihir. Corona ini, ya, sihir, kejahatan orang-orang yang hasad dan tidak suka sama kita, hilang dengan makan 7 butir kurma di pagi hari. Coba. Kenapa luput dari kita? Ini pelajaran penting ini. Dan ternyata di sini ada metode yang diajarkan dengan cara diisap kurma itu. Jadi bukan buru-buru dihabisin, ya, dimakan, diisap, dinikmati kurma itu. Ini pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil gitu. Kemudian kita lanjutkan paragraf selanjutnya. Ya. Jabir berkata, dan kami melintas di pinggir pantai. Tiba-tiba di tepi laut ada sebuah gundukan seperti gundukan pasir yang besar. Kami segera menghampirinya, ternyata itu adalah ikan laut besar yang disebut dengan ambar. Maka Abu Ubaidah berkata, itu adalah bangkai. Kemudian dia berkata lagi, tidak, kita adalah utusan Rasulullah SAW dan berjuang di jalan Allah, dan kalian dalam keadaan terpaksa, maka makanlah. Maka kami bertahan di situ selama 1 bulan. Dan jumlah kami sebanyak 300. Nah, ini perhatikan, jumlah yang disebutkan ya, 300 orang. Dan jumlah kami adalah 300 orang. Sampai kami menjadi gemuk. Saya masih ingat waktu kami mengambil lemak dari kelopak mata ikan itu dengan beberapa timba besar.
Lalu kami memotongnya beberapa potong sebesar lembu dan seukuran lembu. Abu Ubaidah telah mengambil 13 orang dari kami lalu mendudukkan mereka dalam kelopak mata ikan itu. Dia juga mengambil satu tulang rusuknya lalu dia menegakkannya. Setelah itu ia memakaikan pelana pada seekor unta kami yang terbesar. Ternyata unta itu berjalan di bawah lengkungan tulang rusuk itu. Dan kami berbekal dengan dagingnya dalam bentuk potongan-potongan yang didendeng. Sampai sini kita jelaskan dulu. Ya, kita ambil pelajaran. Tadi sudah ada 4 pelajaran dari potongan paragraf pertama. Potongan yang kedua. Ini adalah Jabir bin Abdullah adalah menggambarkan tentang sebuah karunia yang Allah berikan kepada mereka. Waktu mereka sudah kehabisan bekal kurma tadi yang cuma 1 butir 1 hari, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan mereka pada saat mau menuju menahan kafilah dagang Quraisy ini, ya, di lokasi itu melewati pinggir laut dan mereka menemukan ada bangkai ikan. Dan perlu Anda ketahui, dalam Islam, semua yang ada di air hukumnya halal, ya. Hidup di air. Baik dia hidup ataupun dia mati, semua jenis ikan, ya. Cumi, hewan-hewan air. Dan kata Nabi SAW tentang lautan dan juga sungai, ya. Hillul maitatu tahurun ma'u. Bangkainya halal dan juga airnya suci. Airnya suci, ya. Jadi di sini ikan itu halal, gitu kan? Walaupun jadi bangkai. Cuma di sini Jabir menggambarkan bagaimana besarnya ikan tersebut. Jadi kita lihat pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari paragraf kedua, berarti sudah pelajaran yang kelima ya kalau kita gabungkan dengan paragraf pertama tadi, ya. Paragraf kedua ini memberikan pelajaran pertama kita, berarti pelajaran kelima kalau digabung dengan paragraf yang pertama, yaitu tentang halalnya bangkai ikan. Pelajaran yang keenam yang bisa kita ambil kalau digabung kedua paragraf ini, yaitu bagaimana, ya, besarnya ikan ini yang Allah berikan. Ini karunia dari Allah SWT untuk para mujahidin itu. Dan saking besarnya Jabir gambarkan, kami pernah mengeluarkan lemak dari mata ikan itu, ya, itu ukurannya seperti lembu, seperti sapi yang besar. Setiap kami keluarkan begitu. Dan ada beberapa ukuran seperti lembu itu. Artinya lemak matanya banyak, besar sekali ikan itu. Kita bisa bayangkan kalau ukuran lemak matanya itu seperti lembu-lembu, ya, beberapa ekor lembu. Itu kan luar biasa, berarti besar sekali gitu ya. Di sini dikatakan kami memotongnya beberapa potong sebesar lembu atau seukuran lembu. Artinya dia beberapa potong itu ada beberapa lemak ini yang seperti lembu itu. Jadi besar sekali matanya gitu. Kalau 3 ekor lembu saya sudah besar sekali lingkaran mata ikan itu ya. Kemudian Abu Ubaidah juga menyuruh 13 orang dari kami setelah lemak itu dikeluarkan semua dari matanya, tinggal tulangnya saja. Suruh masuk, sudah bisa masuk 13 orang itu. Ke dalam lingkaran matanya saja, saking besarnya gitu, ikan itu. Kemudian Abu Ubaidah untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ciptaannya ini, juga mengambil satu tulang rusuknya ikan itu, kemudian dilengkungin, ya. Lalu disuruh unta yang paling besar di situ untuk melewatin di situ. Dikatakan sini dia juga mengambil satu tulang rusuknya lalu dia menegakkannya. Setelah itu ia memakaikan pelana pada seekor unta kami yang terbesar, atau unta itu berjalan di bawah lengkungan tulang rusuk itu. Lalu kami berbekal dengan daging itu dalam bentuk potong-potongan yang didendeng, yang dikeringkan, kemudian dipakai. Dan ini menandakan ikan ini luar biasa. Ini mujizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karunia dari Allah SWT, tanda-tanda kebesarannya untuk para mujahidin tersebut. Karena diambil dari potongan akhir hadits Nabi SAW bersabda seperti itu kepada mereka. Ini adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada kalian. Gitu ya. Ini menandakan ciptaan Allah luar biasa. Dan memang kita tahu di laut cukup banyak ikan, tapi ikan ini luar biasa gitu yang digambarkan. Dan di sini disebutkan namanya namanya dalam bahasa Arab ikan ambar. Allahu alam itu dalam bahasa kita apa ya. Tapi ikan ini sangat besar sebagaimana sudah digambarkan tadi. Ya. Baik, itu pelajaran yang bisa kita ambil di sini ada dua dari paragraf yang kedua ya. Kemudian paragraf yang ketiga, tak kala kami sampai di Madinah, kami mendatangi Rasulullah SAW dan kami melaporkan hal itu kepada beliau. Kejadian tentang penemuan ikan itu. Dan juga tadi tambahannya, saking besarnya ikan itu di paragraf kedua tadi sampai mereka bisa duduk di situ 1 bulan. Dan daging ikan itu belum habis gitu. 300 orang makan setiap hari. Ini luar biasa gitu. Paragraf ketiga, tak kala kami sampai di Madinah, kami mendatangi Rasulullah SAW dan kami melaporkan hal itu kepada beliau. Maka beliau bersabda, itu adalah rezeki yang dikeluarkan oleh Allah untuk kalian. Apakah masih tersisa dari daging yang bisa kalian berikan kepada kami? Maka kami mengirimkan sebagiannya kepada Rasulullah SAW dan beliau memakannya. Ini menandakan teman-teman sekalian bahwasanya bangkai laut itu halal dan sebagaimana kami bahasakan. Dan untuk mengeluarkan itu Nabi SAW tanya. Ya. Nabi mengatakan ada tersisa nggak? Ada yang bawa pulang lagi nggak ke Madinah? Padahal ini pada saat itu mereka tinggal sebulan di sana ya. Sambil menghadang kafilah Quraisy. Setelah itu mereka pulang membawa lagi bekal beberapa hari lagi ke kota Madinah gitu. Nah, mereka bawa bekal itu pulang ke Madinah dan Nabi SAW juga meminta memakannya. Dan ini menguatkan hukum tentang bangkai laut itu atau air itu halal. Itu maksudnya adalah hewan air ya. Dari paragraf ketiga kita ambil pelajaran yang ke-8 dari total semua paragraf ini. Dan pelajaran pertama di paragraf ketiga ini adalah bagaimana Nabi SAW memastikan itu memang rezeki dari Allah untuk kalian. Ini menandakan memang Allah akan memberikan rezeki para mujahidin. Sebagaimana dalam hadis yang lain, 3 orang pasti Allah akan berikan ya rezeki. Yaitu yang budak yang membebaskan dirinya, ya kemudian dia cicil dirinya pada majikannya, mujahid, dan juga orang yang menikah karena meninggalkan hal yang haram gitu. Kemudian pelajaran yang terakhir yang kedua dari paragraf ini ya, dan ini pelajaran yang ke-9 dari hadis adalah bagaimana Nabi SAW juga memastikan hukum kehalalan tentang masalah makanan atau hewan air itu sampai beliau meminta sebagian ya, dan ini boleh saja memintanya karena ini bukan mengemis ya, tapi karena ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi SAW juga ingin mengkonsumsinya.